Perkenalkan, nama saya Rosal Urbanul Ruru dengan NIM 22021-2060374. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas dari lab 15.4.8 JISCO dengan mata kuliah Jaringan Praktikum Jaringan dan Komunikasi Data. Jadi di sini kita langsung saja. Di sini ada objektif. Yang pertama, kedua, dan ketiga, ada 3 objektif. Di sini tuh background skenario-nya yaitu DNS invoke when you type uniform resource locator atau URL. Such as into a web browser, the first part of the URL describe which protocol is used. Lalu common protocol Hypertext Transfer Protocol atau HTTP, Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer atau HTTPS, and File Transfer Protocol atau FTP. Jadi di sini kita langsung saja supaya cepat, yaitu di sini kita menggunakan ada resource satu PC, yaitu ada Windows dengan internet dan command prompt access. Langsung saja kita ke part 1, yaitu observe the DNS conversion of a URL to an IP address. Jadi di pertama pada bagian A, di sini open a Windows command prompt. Nah, di sini kita sudah membuka command prompt. Selanjutnya kita disuruh untuk add the command prompt, ping the URL for the Ethernet Corporation of ICNet name and numbers atau ICANN. Jadi kita langsung tulis saja di sini, kita ketik www.icann.org. Kita enter. Seperti ini. Kita lupa tulis ping di awal. Di sini kita tulis ping seperti ini. Ya, ping ya seperti ini. Sementara memuat ya di sini. Nah, ini ya, di sini sudah selesai. Jadi di sini ada ping ICANN.org CDN Cloudflare Net pada bagian IP address 104.18.3.93. Ini sukses ya, terkirim 4 semua. Selanjutnya di sini ada juga note atau catatan, jika domain name is resolved to IPv6 address, bisa menggunakan command ping -4 www.icann.org to translate into an IPv4 address if desired. Jadi kita menggunakan ini saja karena dia jadi, tidak perlu menggunakan yang pada bagian ini. Selanjutnya pada bagian C ini ada type the IPv4 address from step by into web browser. Instead of URL, enter HTTPS. Ini ya, jadi kita akan tulis ini ke bagian browser. Di sini kita tulis saja, yaitu HTTPS ya, seperti ini. Lalu kita enter. Jadi ini loading ya, jaringan wifi-nya sedikit lambat, jadi kita tunggu sampai dia terbuka. Loading, nah ini sudah terbuka. Nah, dia ini langsung terbuka ya, langsung masuk. Selanjutnya ini notice that the icon of web page is displayed without using DNS. Nah, jadi ini dia walaupun tidak menggunakan DNS, dia bisa langsung terbuka karena komputer itu mengenali alamat IP. Ini seperti itu. Jadi ini most humans find it easier to remember words rather than numbers. If you tell someone to go to www.icann.org, they can probably remember that. If you told them to go to alamat IP, they would have a difficult time remember IP address. Komputer itu dia proses angka, tapi DNS itu proses
yaitu mentranslate kata-kata ke dalam angka. Jadi, additionally, there is a second translation that take place. Human think in base 10 numbers. Computer process in base 2 numbers. The base 10 IP address 192.0.32.7 in base 2 number is seperti ini. What happen if you cut and paste this base 2 numbers into a browser? Nah, jadi sini ada pertanyaan. Apa yang akan terjadi jika kita cut dan paste test base 2 numbers into a browser? Jadi di sini jawabannya itu hasil dari ping itu dia menunjukkan alamat IP6 dan menggunakan alamat mohon maaf. What happen if you cut and paste test base 2 number into a browser? Jadi di sini pertanyaannya akan kita jawab, jawabannya itu browser itu tidak menerima IP dalam format biner. Jadi jika kita tempel angka biner seperti ini pada gambar ini 11.000 ini, itu browser tidak akan mengenalinya. Jadi seperti itu ya, browser tidak akan mengenali. Selanjutnya kita masuk kepada bagian E, yaitu add a command prompt ping www.cisco.com. Jadi di sini kita disuruh ping www.cisco.com, kita tulis saja, kita ketik ping www.cisco.com. Kita enter. Di sini ada note, if the domain name is resolved to an IPv6 address, use the command ping min4 www.cisco.com to translate into an IPv4 address. Oke. Jadi sini selanjutnya, sini ada pertanyaan, when you ping www.cisco.com, do you get the same IP address as the example explained? Jadi di sini jawabannya tidak selalu sama, karena itu Cisco dia menggunakan server CDN. Alamat IP bisa berbeda tergantung lokasi dari si penggunanya, seperti itu. Selanjutnya juga ada pertanyaan, type the IP address that you obtained when you ping www.cisco.com into browser. Does the website display explain? Oke, jadi saya akan jelaskan. Jawabannya itu kadang itu website tidak tampil sempurna atau menolak koneksi. Karena situs modern sering menggunakan nama domain untuk SSL dan virtual hosting, seperti itu. Ya, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu observe DNS lookup using the DNS lookup command on a website. Jadi di sini kita disuruh tulis at the command prompt type the DNS lookup command. Kita tulis saja di sini DNS lookup. Oke, DNS lookup, kita enter. Nah, di sini ada pertanyaan, what is the default DNS server use? Nah, di situ jawabannya yaitu ini ya. Tapi ini berbeda-beda tergantung lokasi dari konfigurasi komputernya. Di sini ada default server ini dia unknown dengan alamat 192.168.1.1. Jadi dia berbeda-beda tergantung konfigurasi komputer atau lokasi pengguna, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke B. Notice how the command prompt change to a greater than very symbol. This is the DNS lookup prompt. From this prompt, you can enter command related to DNS. At the prompt type tanda tanya to see a list of all the available command that you can use in DNS lookup mode. Oke, di sini kita disuruh menulis tanda tanya. Kita langsung enter saja, ya seperti ini. Nah, ini ada beberapa penjelasannya ya. Selanjutnya kita masuk ke langkah C. Langkah C ini yaitu
as the NS lookup from type www.cisco.com. Oke, di sini kita disuruh menulis www.cisco.com. Kita enter seperti ini. Jadi ini bisa dilihat www.cisco.com, dia ada server known address 192.168.1.1 non authoritative answer name seperti cisco.com. Jadi di sini hasil lookup itu menampilkan alamat IP, nama alias, dan alamat IPv6 seperti itu. Selanjutnya di sini ada pertanyaan ya. What is the translate IPv4 address? Di sini jawabannya, contohnya ini, ya ini 192.168.1.1. Jadi ini hasilnya itu dia itu bisa berbeda tergantung lokasinya. Selanjutnya ada pertanyaan juga, yaitu is it the same as the IP address shown with the ping comment? Jadi ini jawabannya terkadang sama, tapi bisa berbeda karena DNS itu dapat merespon dengan server yang berbeda berdasarkan lokasi dan beban traffic. Seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan juga, under address in addition to the IP address, there are the following numbers. Seperti ini. What are these? Nah, jadi itu adalah alamat IPv6 versi terbaru dari IP yang memungkinkan lebih banyak kombinasi alamat. Seperti itu. Selanjutnya di sini kita disuruh untuk ketik 172.230.155.162. Enter. Nah, seperti ini. You can use the NS lookup tool to translate domain name into IP address. You can also use it to translate IP address into domain name. Using the NS lookup tool, record the IP address associated with www.google.com. Jadi ini itu reverse lookup itu akan mengembalikan nama domain dari sebuah alamat IP. Seperti itu. Ini juga ada semacam pertanyaan begitu, saya akan menjawab using tentang pertanyaan tentang ini. Jawabannya itu yaitu contoh hasilnya itu adalah IPv4, yaitu 142.250.64.100 seperti itu. Dan IPv6-nya yang ini 2607, yaitu intinya itu hasil itu akan berbeda tergantung lokasi dan waktunya. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, yaitu observe DNS lookup using DNS lookup comment on mail servers. Jadi di sini kita disuruh untuk set type mx. Di sini kita langsung ketikkan saja set type sama dengan mx. Kita enter. Lalu at the NS lookup from type cisco.com. Kita type cisco.com, type cisco.com. Ya, seperti ini. Kita enter. Nah, ini bisa dilihat server itu unknown, address 192.168.1.1. Pada bagian ini ya servernya 11111. Jadi itu berbeda-beda ya. Ini itu kita melihat mail server dari domain cisco.com. Jadi ini adalah mail server dari domain cisco.com berdasarkan preferensi prioritas. Selanjutnya ada pertanyaan, best you put the output above, which mail server will be contact first when the email is sent to cisco.com? Jawabannya yang pertama itu dihubungi adalah ALN
mx01.cisco.com karena nilai mx-nya itu paling rendah, yaitu 10. Yang ini. mx present 10, karena dia nilai itu paling rendah. Jadi itu yang pertama dihubungi. Selanjutnya, pada bagian C, add the ns lookup from type exit to return to the regular PC command prompt. Di sini kita disuruh keluar, kita tekan saja exit. Ya, ini sudah keluar. Lalu kita tulis ip config all. Kita enter. Nah, ini ada ipconfig ya, konfigurasi IP dari server saya. Bisa lihat ini ada hostname dan lain-lain ya. Di sini ada write the IP address of all the DNS server that use call use. Jadi di sini terakhir kita lihat DNS server yang digunakan pada komputer kita. Selanjutnya ada pertanyaan. Di sini kita cari bagian DNS server di outputnya. Cari dulu. Nah, ini ada ya. Ini ada 1192.168.56.1. Ini DNS servernya yaitu 192.168.1.1. Seperti itu. Nah, sudah ya. Ini sudah menjawab. Pertanyaan selanjutnya kita masuk pada bagian terakhir yaitu reflection question. What is the fundamental purpose of DNS? Nah, jadi DNS itu dia berfungsi untuk menerjemahkan nama domain yang mudah diingat manusia menjadi alamat IP yang bisa dikenali komputer. Seperti itu. Nah, di sini terima kasih. Demikian penjelasan tentang lab 15.4.8 Cisco. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.